Halo saudara, beta Glenn Franklin Apono dengan NIM 2023-73078. Saya berasal dari kelas B, Universitas Patimura, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian definisi. Konsolidasi tanah adalah proses di mana tanah yang jenuh air mengalami pemadatan akibat pengurangan volume pori-pori, biasanya karena beban eksternal seperti konstruksi, bangunan, atau tekanan alami dari lapisan tanah di atasnya. Proses ini terjadi karena air yang terperangkap di dalam pori-pori tanah keluar secara perlahan, sehingga partikel tanah bergerak lebih rapat. Proses konsolidasi tanah sangat penting dalam teknik sipil dan geoteknik, karena memengaruhi stabilitas dan penurunan tanah di bawah struktur bangunan. Konsolidasi tanah biasanya terjadi pada tanah berbutir halus, seperti tanah lempung, karena permeabilitasnya yang rendah membuat air keluar secara bertahap. Di sini ada dua jenis utama konsolidasi. Yang pertama itu konsolidasi primer. Konsolidasi primer terjadi akibat keluarnya air dari pori-pori tanah, di mana volume tanah berkurang secara signifikan. Yang kedua, konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder terjadi setelah konsolidasi primer selesai, akibat pergeseran atau deformasi partikel tanah yang lebih lambat. Di sini juga ada faktor yang memengaruhi konsolidasi tanah, meliputi yang pertama itu jenis tanah, beban tanah yang diterapkan, waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeluaran air. Berikut juga dengan tujuan. Tujuan dari konsolidasi ini, tujuan utama dari konsolidasi tanah dalam konteks geoteknik dan teknik sipil adalah untuk memahami, mengendalikan, dan memanfaatkan perubahan sifat tanah akibat beban yang diterapkan. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari konsolidasi tanah. Yang pertama itu meminimalkan penurunan tanah. Untuk mencegah kerusakan struktur akibat penurunan tanah yang tidak terkontrol setelah pembangunan, penurunan tanah yang signifikan dapat menyebabkan retakan atau kerusakan pada fondasi bangunan. Yang kedua itu menentukan kapasitas daya dukung tanah. Untuk memastikan tanah memiliki kemampuan menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebih, analisis konsolidasi membantu dalam merancang fondasi yang sesuai. Yang ketiga, mempercepat pemadatan tanah. Dalam proyek konstruksi, mempercepat proses konsolidasi dapat dilakukan untuk memastikan tanah mencapai kestabilan lebih cepat, misalnya dengan menggunakan metode seperti preloading atau pemasangan vertical drain. Komponen utama yang saling berkaitan. Komponen-komponen ini mencakup aspek fisik, mekanis, dan hidrolis dari tanah. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai komponen konsolidasi tanah. Yang pertama itu beban eksternal atau external load. Beban yang diterapkan pada tanah seperti berat struktur, timbunan, atau tekanan alami dari lapisan tanah di atasnya. Beban ini menyebabkan peningkatan tekanan efektif dalam tanah yang menjadi pemicu utama konsolidasi. Yang kedua itu tekanan air pori. Merupakan tekanan air yang berada di dalam pori-pori tanah saat beban diterapkan. Tekanan air pori meningkat dan air mulai keluar dari pori-pori tanah, mengurangi tekanan ini secara bertahap. Yang ketiga, tekanan efektif. Tekanan efektif adalah tekanan yang ditanggung langsung oleh kerangka tanah atau butiran tanah. Konsolidasi terjadi ketika tekanan efektif meningkat seiring dengan keluarnya air dari pori-pori tanah. Hubungannya antara tekanan efektif dan deformasi tanah dijelaskan dalam hukum Tersagi. Dasar-dasar konsolidasi. Dasar-dasar konsolidasi tanah mencakup prinsip-prinsip yang menjelaskan bagaimana tanah jenuh air mengalami perubahan volume akibat pengaruh beban eksternal. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam dasar-dasar konsolidasi tanah. Yang pertama itu definisi. Definisi pengurangan volume material akibat tekanan dari keluarnya air pori. Yang kedua, hukum Tersagi. Hukum Tersagi, tekanan efektif dan waktu mempengaruhi konsolidasi. Yang ketiga, faktor utama.
terutama beban tekanan, permeabilitas, dan sifat material. Yang keempat, aplikasi. Aplikasi analisis tanah dan stabilitas struktur. Berikut di sini ada teori tentang konsolidasi atau tersagi. Teori konsolidasi tanah tersagi adalah dasar utama dalam memahami proses konsolidasi tanah jenuh air. Teori ini dikembangkan oleh Carl Tersagi pada awal abad ke-20 dan menjadi salah satu kontribusi terbesar dalam bidang geoteknik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang teori ini. Prinsip dasar teori konsolidasi tersagi. Teori ini menjelaskan bagaimana tanah jenuh air mengalami pemadatan akibat keluarnya air dari pori-pori tanah. Ketika beban diterapkan, proses ini berlangsung secara bertahap karena air dalam tanah yang berpermeabilitas rendah memerlukan waktu untuk mengalir keluar. Asumsi teori konsolidasi tersagi ada 6. Yang pertama itu saturasi penuh. Tanah diasumsikan sepenuhnya jenuh air, sehingga semua tekanan diteruskan melalui air pori pada awalnya. Yang kedua, deformasi harga vertikal. Perubahan volume tanah hanya terjadi dalam arah vertikal atau satu dimensi. Yang ketiga, tanah homogen dan isotropik. Tanah homogen dan isotropik ini sifat tanah dianggap seragam dengan di seluruh lapisan. Yang keempat, hubungan linear. Hubungan antara perubahan tekanan efektif dan deformasi tanah dianggap linear. Yang kelima, hukum Darcy berlaku. Aliran air melalui tanah mengikuti hukum Darcy, di mana laju aliran berbanding lurus dengan gradien hidrolik. Proses konsolidasi. Proses konsolidasi tanah adalah serangkaian tahapan di mana tanah jenuh air mengalami pemadatan akibat keluarnya air dari pori-porinya ketika beban diterapkan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan perubahan tekanan air, pori serta peningkatan tekanan efektif. Berikut ini adalah tahapan dan mekanisme utama dalam proses konsolidasi tanah. Yang pertama, pemadatan tanah. Pemadatan tanah dengan meningkatnya tekanan efektif, tanah menjadi lebih padat karena volume pori-pori berkurang. Yang kedua, penurunan tanah atau settlement terjadi selama tahap ini. Yang kedua, konsolidasi primer. Konsolidasi primer adalah tahap utama di mana pengeluaran air dari pori-pori tanah berlangsung hingga tekanan air pori mencapai keseimbangan. Proses ini biasanya memerlukan waktu yang signifikan, terutama pada tanah yang permeabilitas rendah seperti lempung. Yang ketiga, konsolidasi sekunder. Setelah konsolidasi primer selesai, deformasi tanah terus berlanjut akibat pergeseran di butiran tanah. Konsolidasi sekunder terjadi lebih lambat dan biasanya disebabkan oleh viskoplastisitas tanah atau krep. Yang berikut parameter yang dihasilkan dari proses konsolidasi. Tahapan proses konsolidasi yang pertama, kompresi segera terjadi langsung setelah beban diaplikasikan. Penurunan ini disebabkan oleh deformasi elastis partikel tanah dan air pori yang terkompresi tanpa perubahan kadar air. Yang kedua, konsolidasi primer. Air keluar dari pori-pori tanah karena tekanan air pori meningkat. Tekanan efektif tanah meningkat sehingga butiran tanah semakin rapat. Proses ini terjadi secara perlahan, tergantung pada permeabilitas tanah. Yang ketiga, konsolidasi sekunder. Setelah air pori habis keluar, partikel tanah bergerak dan menyusun ulang posisinya. Penurunan ini lebih lambat dan terjadi pada tanah dengan struktur kompleks seperti lampu organik. Ya, saudara semua, saat ini saya akan menunjukkan uji konsolidasi tanah di laboratorium. Prosedur percobaan. Keluarkan sampel dari tabung sampel dengan menggunakan extruder. Cetak sampel dengan cincin silinder. Ratakan dengan menggunakan pisau pada kedua permukaannya.
Setelah benda uji dicetak, tempatkan benda uji tersebut dalam konsolidometer dengan susunan batu pori, kain pori, benda uji, kain pori, batu pori, ring penahan. Setelah itu, plat baja dan bola baja. Isilah sel konsolidometer dengan air suling dan diamkan selama 24 jam dengan tujuan untuk melakukan penjenuhan. Jagalah agar selama percobaan benda uji selalu terendam air dengan muka air sama tinggi dengan permukaan atas benda uji. Aturlah dengan skrup pengatur penahan lengan beban sehingga lengan terangkat ke atas, tapi bagian atas jangan sampai mati untuk memberikan kesempatan seandainya tanah itu masih mengembang. Atur alat penekan beban di atas benda uji dan aturlah arloji pengukur penurunan. Pasang beban sehingga tekanan pada benda uji sebesar 1 kg per cm². Turunkan skrup pengatur lengan beban sehingga beban mulai bekerja. Jalankan stopwatch dan baca arloji pengukur penurunan pada waktu-waktu tertentu. 0 menit, 0,25 menit, 1 menit, 2,25 menit, 4 menit, 6,25 menit, 9 menit, 12,25 menit, 16 menit, 25 menit, 36 menit, 49 menit, 64 menit, 81 menit, dan 100 menit, sehingga terakhir pada saat 24 jam. Setelah pembacaan 24 jam, tambahkan beban sehingga tekanan pada tanah menjadi 2 kg per cm². Amati penurunan arloji pada waktu tertentu. Biarkan beban ini bekerja selama 24 jam. Lanjutkan setiap kali penambahan beban sehingga tekanan pada tanah berturut-turut 4 kg cm dengan selang waktu 24 jam. Setelah itu, untuk pengembangan, kurangi bebannya. Lakukan juga pembacaan arlojinya. Pada percobaan ini, beban yang ditinggalkan hanya 3.320 gram dengan tekanan pada tanah menjadi 1 kg per cm². Untuk menghindari penggoncangan, maka pada setiap penambahan beban, putarlah skrup penahan lengan sampai menyentuh lengan.